Di tutorial Adobe Photoshop kali ini saya akan coba membuatkan seperti yang teman-teman lihat ya, yaitu bagaimana sih kita bisa membuat efek dripping paint effect ya. Jadi kayak efek dripping itu kayak sebuah cairan atau cat yang menetes ya teman-teman. Jadi salah satu bagian dari objek itu mungkin umumnya sih setengah dari objek, mungkin dari dada ke perut bisa kita buat efek drip ya atau dripping ya, tetesan sebuah cat seperti yang teman-teman lihat ini. Oke, mudah saja, langsung saja buka Adobe Photoshop kalian dan siapkan gambar objeknya. Di sini saya siapkan yaitu modelnya saya ngambil dari Google dan saya coba sedikit blur ya, wajahnya ya biar nggak kena copyright ya. Dan di sini nanti saya siapkan teman-teman bisa mendownload drip effect ya, udah jadi. Teman-teman bisa juga buat sendiri lewat paint tool ya, intinya lakukan tetesan-tetesan cat terserah teman-teman. Boleh download lebih ringan ya teman-teman ya. Oke, itu aja yang disiapkan. Langkah yang pertama selalu seleksi objeknya ya. Kita nanti ambil model cewek ini. Saya ambil dari setengahnya ya, mungkin dari dada ke terakhir jilbabnya ini ya. Dan nanti saya akan tambahkan kayak seperti efek bulat di belakangnya ya teman-teman ya. Oke, yang pertama kita seleksi, boleh menggunakan polygonal lasso tool ataupun menggunakan paint tool ya. Di sini kita seleksi dulu orangnya. Jadi kita seleksi di sini. Jadi kita seleksi, teman-teman saya sarankan jangan menggunakan quick selection tool sekali lagi. Jadi sebenarnya efek ini cukup cepat dan simple ya. Jadi yang lama itu biasanya seleksi atau croppingnya ya, dan ini aja salah teman-teman. Oke, sebentar. Salah ini. Oke, saya ulang lagi ya teman-teman ya. Di sini saya agak percepat. Jadi kalau buat teman-teman yang masih newbie, yang baru belajar, saran saya jangan sering-sering menggunakan quick selection tool ya. Jadi biar lincah, saya selalu sarankan menggunakan paint tool ataupun polygonal lasso tool ya. Jadi kita bisa seleksi per sentimeter atau per setengah senti ya. Oke, di sini saya agak coba cepatkan aja di sini. Jadi intinya kalau menggunakan efek dripping paint effect ini sebenarnya, sebentar lagi ada kereta teman-teman. Jadi agak sedikit terganggu ya. Saya mohon maaf. Kita seleksi dulu aja ya. Jadi di sini saya seleksi. Keretanya lewat. Oke. Dan ini udah 80% mau selesai teman-teman. Jadi kita seleksi objeknya, bagian tubuhnya. Teman-teman boleh menseleksi. Kalau emang itu tubuhnya full dari kaki, nanti yang kepake cuma setengah aja sih. Kalau emang yang di drip itu bagian kaki kan nggak asik ya teman-teman ya. Oke, ini udah mau selesai teman-teman. Dan ini udah selesai. Kita kecilkan dulu ke fit on screen dan seperti ini. Lalu kita mainkan dengan add layer mesh ya, yang di bawah ini ya, add layer mesh seperti ini. Kita klik aja. Dan nanti jadinya seperti ini, udah jadi kayak gambar PNG ya. Jadi teman-teman bisa lihat jadinya seperti ini. Baru kita kecilin sedikit teman-teman, kita Ctrl T. Kita kecilin karena ya mungkin segini lah ya, cukup ya. Oke, segini. Baru kita masukkan objeknya, yaitu yang tadi ya, kita yang udah buat di sini. Kita hilangkan Magic Eraser Tool, kita ambil PNG-nya dari efek dripnya aja, kita drag and drop ke sini. Kita atur, kita duplikat lagi teman-teman biar sedikit agak banyak ya. Biar sedikit agak banyak. Nah, seperti ini. Oke, baru kita aktifkan semua di sini layer yang udah duplikat, kita merge aja dengan Ctrl E ya, Ctrl E. Dan di sini kita atur dengan menggunakan Ctrl T lagi. Saya ambil gambar objek mbaknya ini setengah badan aja, teman-teman. Kita kecilin. Oke, ini cukup segini, udah cukup kayaknya ya. Intinya kalau emang dari ujung sini ke sini yang penting udah tercover. Untuk efeknya teman-teman bisa menggunakan yaitu ke edit, bisa ke transform, bisa ke warp,
boleh diatur dulu, boleh terserah kemana ya teman-teman ya. Yang penting ini udah teman-teman. Oke, misalkan seperti ini ya. Oke, kita enter. Baru setelah itu di layer 1 ini kita tulisin aja seleksi ya, yang efek dripnya tadi ya. Tahan CTRL pada keyboard, klik kiri pada mouse di layer seleksi. Jadi di layer thumbnailnya. Jadi akan terseleksi seperti ini. Baru kita tekan Ctrl Shift I. Dan dia udah ditekan Ctrl Shift I, kita balikkan ke layer 0 teman-teman. Kita aktifkan yang add layer mask seperti ini, baru kita ke brush tool. Di sini pastikan foreground backgroundnya hitam ke putih ya, foregroundnya hitam, backgroundnya putih ya. Lalu kita kecilkan dengan kontrol kurung buka atau kurung tutup seperti ini, baru kita hapus ya seperti ini. Yang nggak perlu kita hapus teman-teman seperti ini. Dan ini seenggak-enggaknya udah jadi ya. Lalu kalau sudah kita tekan select, kita tekan di select ya. Dan udah jadi, kita hilangkan aja seleksi, udah di disable dan dia seenggak-enggaknya udah jadi teman-teman ya. Jadi jadinya udah seperti ini ya. Baru kita buat new layer di sini, kita taruh di bawah, kita tulisin atau kasih nama background teman-teman. Background kita kasih nama warna agak keputih-putihan deh seperti ini. Terserah teman-teman deh. Lalu kita buat layer lagi di sini, yaitu ibarat saya buat bulat aja deh, nama bulat. Warnanya kita beralih ke brush tool ke yang solid ya teman-teman seperti ini. Baru kita besarkan. Terserah teman-teman warnanya juga, kalau emang mau warnanya apa kita atur dulu. Misalkan agak ke hijau-hijauan. Oke, misalkan seperti ini. Kita ambil di belakangnya mbaknya ini ya. Oke, mungkin seperti ini ya. Kalau emang kurang besar, teman-teman bisa atur aja sih. Yang penting ini cuma buat penghias aja. Efek drippingnya udah di bawah ya. Oke, dan ini tinggal kita aktifkan, yaitu yang ini tadi ya teman-teman ya. Kita duplikat aja di sini, seperti ini. Baru kita buat new layer di sini. Kita sama yang ini kita klik kanan, kita bisa merge ya, merge layer. Dan di sini teman-teman kalau kita hilangkan dia masih ada, berarti kita aktifkan yang ini, itu kita tulisin duplikat gambar, duplikat image teman-teman ya. Oke. Sebenarnya udah jadi sebenarnya. Kita tinggal buat efek sedikit shadow aja ya. Kita beralih ke rectangular marquee tool, kita seleksi seperti ini teman-teman ya. Kita aktifkan duplikat image, kita tekan Ctrl J. Baru yang duplikat image ini kita nonaktifkan. Kalau kita ini kan kalau emang kita nonaktifkan yang layer 1 ini ibarat saya buat nama cut ya teman-teman ya. Di cutnya ini kita klik 2 kali, kita pilih ke bevel and emboss. Di sini biar efeknya agak sedikit timbul. Deepnya, softnya saya fullin di sini seperti ini. Oke, baru warnanya yang ini kita sesuaikan yang ini ya teman-teman ya. Seperti ini. Kalau teman-teman bisa lihat, kalau saya zoom di sini, efeknya sesuai dengan gambar yang belakangnya. Kalau udah ngerasa udah di sini size-nya kita atur, oke cukup seperti ini. Baru kita baru kita aktifin semua dari duplikat image. Duplikat image ini nggak usah, kita aktifin yang ini aja, yang layer 0 ya. Dan kita masih beralih ke cut ya di sini ya. Di cut ini kita buat new layer, kita aktifkan dua-duanya sama yang cut, kita klik kanan, kita buat rasterize layer style. Di sini kita buat kita merge, maaf, kita merge teman-teman, kita merge. Habis itu kita beralih ke eraser tool. Di sini kita buat yang jangan yang solid tapi yang transparan aja. Kita atur opacity-nya 75, flow-nya 100, baru kita hapus aja yang sisi sini teman-teman ya. Sisi sini kita hapus. Dan ini buat sambungannya biar nggak kelihatan aja sih sebenarnya ya teman-teman ya. Oke, di sini kita hapus, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, seenggaknya ini udah jadi. Dan hasil akhirnya akan seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman tinggal tambahkan teks atau caption atau apa teman-teman ya. Jadi efeknya dripping paint effect ini cukup mudah. Yang lama mungkin menseleksi aja. Oke, segitu saja teman-teman. Jika ada yang pengen request tutorial dari Google SketchUp atau Adobe Photoshop atau After Effects, silakan ditulis di kolom komen ataupun
ke email ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.